Selamat pagi Indonesia. Anda kembali menyaksikan seputar Bali terkini bersama saya Desa Aryani. Pemirsa, masih seputaran erupsi Gunung Agung. Akibat erupsi Gunung Agung semalam, ratusan warga mulai mengungsi. Pengungsi dari Desa Sebudi sudah berada di pengungsian di Banjar Bencingah, Duda, sekitar 350 orang. Warga Besakih di lingkungan Pura Besakih juga dilaporkan telah mengungsi di Banjar Kedungdung dan di Rendang. Masyarakat diimbau agar tetap tenang, evakuasi tidak keluar dari wilayah Karangasem agar memudahkan menangani pengungsi. Baik pemirsa, berikut akan kami tayangkan petikan wawancara wartawan Bali Post dengan Devi Kamil yang merupakan Kasubdit Mitigasi Gunung Api PVMBG Wilayah Timur. Ya, tadi baru saja terjadi erupsi Gunung Agung ya. Erupsi yang terjadi ini tipenya strombolian. Tipe strombolian adalah tipe erupsi dengan disertai dengan lontaran lava pijar. Tadi kolom abu yang teramati itu tingginya sekitar 2000 meter di atas puncak, kemudian jarak lontaran itu bervariasi ya, ke berbeda arah. Tapi kemungkinan sekitar dari 500 sampai 2000 meter ke luar kawah. Hal ini sesuai dengan press release yang kami sampaikan tadi pagi bahwa ancaman bahaya erupsi Gunung Agung saat ini adalah lontaran lava pijar. Lontaran lava pijar ini bisa materialnya bisa jatuh di dalam maupun sampai keluar dari kawah. Tetapi jarak yang di lontaran ini masih di dalam radius 4 km. Tadi lontaran ini, erupsi ini terekam di seismogram kami dengan durasi cukup panjang ya, 7 menit, sekitar 7 menit. Tapi setelah itu rekaman seismogram kami kembali normal, kembali rata lagi. Nah, ini adalah ciri khas strombolian. Jadi erupsi-erupsi seperti ini berpotensi untuk kembali terjadi, tapi durasi erupsi tidak menerus ya, bukan erupsi seperti yang kemarin, karena yang kemarin itu tipenya dia efusi lava disertai dengan hembusan abu dan gas, itu terjadi lama sekali. Nah, untuk tipe strombolian biasanya terjadi satu kali, kemudian dia akan rehat, kemudian dia bisa muncul kembali. Kami terus dari PVMBG, kami terus melakukan analisis, mengevaluasi potensi ancaman bahayanya, masyarakat untuk tetap tenang, tetapi masyarakat juga tetap harus mengikuti rekomendasi dari kami agar tidak melakukan aktivitas apapun, tidak melakukan pendakian, dan tidak melakukan tinggal di dalam radius 4 km. Untuk masyarakat yang berada di luar, untuk saat ini masih relatif aman. Jika ada perkembangan-perkembangan selanjutnya, kami akan sampaikan itu ke masyarakat dan kami akan mengevaluasi kembali rekomendasi kami. Tapi untuk saat ini, ancaman bahayanya masih berada di dalam radius 4 km. Belum ada rencana peningkatan level? Ya? Peningkatan level? Kalau ancaman bahayanya kami nanti melihat bahwa ancaman bahayanya bisa melebihi 4 km, tentu kami akan mengevaluasi. Tapi kita harus lihat bahwa letusan strombolian yang disertai dentuman itu adalah sesuatu hal yang biasa terjadi gitu. Di gunung-gunung lain seperti di Gunung Raung maupun di Gunung Rinjani. Letusan strombolian ini memang khas seperti ini gitu. Dia mengeluarkan dentuman, kemudian dia melontarkan lava pijar, tapi setelah itu dia selesai. Nah, ini nanti bukan berarti ini sudah selesai episodenya. Kami sampaikan tadi di press release bahwa potensi untuk terjadinya lontaran erupsi lava pijar ini masih tetap tinggi. Gitu. Artinya hal ini bisa jadi bukan yang pertama kali. Dan sebetulnya ini pun bukan yang pertama kali. Ini adalah yang kedua kali. Yang pertama kali terjadi strombolian ini adalah pada saat tanggal 19 Januari 2018 lalu. Jadi fase ini adalah fase yang biasa untuk Gunung Agung karena dalam sejarahnya letusan strombolian seperti ini memang merupakan karakteristik atau ciri khas dari Gunung Agung. Baik pemirsa, demikian petikan wawancara kami dengan Devi Kamil. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di wilayah Karangasem, saat ini kami telah terhubung dengan Eka Prananda yang merupakan wartawan Biro Bali Pos Karangasem. Baik, selamat pagi rekan Eka. Selamat pagi rekan Bi. Ya, rekan Eka, silahkan laporan Anda terkait perkembangan terakhir seputar erupsi Gunung Agung. Ya, terima kasih bisa saya laporkan dari khusus wilayah Karangasem, khususnya Desa Besakih.
Pasca terjadinya erupsi beberapa jam tadi, warga Desa Besakih berbondong-bondong mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka mengungsi secara mandiri, ada yang mengungsi di Balai Banjar, di rumah kerabatnya, di beberapa desa wilayah di Renang. Untuk kondisi saat ini di Desa Besakih terlihat sepi dan lengang. Untuk khusus di Banjar Kedungdung, puluhan warga masih mengungsi. Baik rekan Eka, seperti apa penanganan terhadap pengungsi baik dari desa setempat ataupun dari pemerintah? Untuk saat ini khusus di Desa Besakih ada sejumlah petugas dari Badan SAR yang siap mengevakuasi warga yang mau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kemudian apakah ada kendala yang dialami oleh para pengungsi terkait berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini seperti apa? Untuk kebutuhan saat ini mungkin sudah disiapkan oleh petugas masing-masing untuk memenuhi kebutuhan para logistik para pengungsi. Baik, terima kasih rekan Eka atas laporannya. Selamat bertugas. Pemirsa, sekian seputar Bali Terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami pada seputar Bali Terkini mendatang. Salam Indonesia.